Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah desain dan analisis algoritma dengan topik pembahasan kita adalah analisa efisiensi algoritma non-rekursif. Sebelum kita masuk ke analisa efisiensi, saya akan jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara algoritma rekursif dengan algoritma non-rekursif. Jadi berikut ini merupakan perbedaan ya antara algoritma rekursif dan non-rekursif. Nah, pada slide berikut ini ada dua jenis algoritma. Salah satunya adalah algoritma rekursif. Nah, yang menjadi pertanyaan, manakah dari dua algoritma ini yang menggunakan pendekatan algoritma rekursif? Yang menggunakan algoritma rekursif adalah yang di sebelah kanan. Jadi algoritma ini menggunakan pendekatan algoritma rekursif. Jadi ciri khusus sebuah algoritma rekursif itu menggunakan struktur pengkondisian if-else. Jadi untuk rekursif pakai pengkondisian if-else, di mana if-nya itu merupakan base case-nya atau kasus yang bisa langsung diselesaikan ya. Dan else-nya itu adalah recursive case-nya. Recursive case itu kasus kompleks yang diselesaikan secara berulang-ulang hingga dia mencapai base case-nya. Seperti itu. Jadi tujuan recursive case itu memecah suatu permasalahan yang kompleks sehingga dapat ditemukan bentuk base case-nya. Untuk rekursif ya. Sedangkan untuk non-rekursif itu ada di algoritma yang sebelah kanan. Jadi untuk non-rekursif itu biasanya disebut juga dengan algoritma iteratif. Jadi algoritma iteratif yang juga kata lainnya algoritma perulangan ya, perulangan atau looping. Itu bentuknya bisa menggunakan while, do while, kemudian ada for dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, untuk iteratif ini contohnya menggunakan while ya teman-teman. While condition, maka do solve it, and while, kemudian hasil akhirnya adalah return solutionnya. Jadi seperti itu ya untuk perbedaan antara algoritma rekursif dengan algoritma non-rekursif. Jika rekursif menggunakan pengkondisian if-else, sedangkan kalau non-rekursif atau iteratif menggunakan iteration, bisa menggunakan while, do while, ataupun for. Nah, salah satu contoh dari permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kedua algoritma ini, baik rekursif maupun non-rekursif, adalah permasalahan faktorial. Jadi dulu mungkin waktu di SMA ya sudah belajar mengenai faktorial. Misalkan saya punya 3 faktorial, itu merupakan hasil perkalian antara 3 dikalikan 2 dikalikan 1 gitu. Nah, permasalahan faktorial ini bisa diselesaikan dengan dua metode teman-teman, atau dua pendekatan ya. Yang pertama dengan pendekatan iteratif atau non-rekursif, dan yang kedua dengan menggunakan pendekatan rekursif. Nah, kita coba bahas terlebih dahulu yang pendekatan iteratif ya atau non-rekursif ya teman-teman. Jadi seperti biasa kita definisikan fungsinya, nama fungsinya. Jadi di sini nama fungsinya adalah faktorial, di mana faktorial ini memiliki parameter inputan yaitu number.
Kemudian didefinisikan atau diinisialisasikan variabel produknya. Jadi produk ini digunakan sebagai hasil faktorialnya ya teman-teman. Jadi produk ini, variabel produk, digunakan sebagai hasil faktorialnya. Ya kan, 1 faktorial hasilnya adalah 1, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6, seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan perulangan for, di sini dilakukan penyelesaian permasalahan faktorial tersebut ya. Jadi untuk rumusnya atau untuk penyelesaiannya itu menggunakan produk sama dengan produk dikalikan I plus 1, dimana I-nya itu merupakan variabel untuk iteratifnya ya, untuk melakukan perulangan. Jadi di sini untuk for-nya, for I in range number, produk sama dengan produk dikalikan I plus 1, dimana I di sini mulai dari I sama dengan 0 hingga I sama dengan berapa? Number min 1. 6 min 1. Nah, karena di sini numbernya yang dicari adalah 3, maka 6-nya di sini adalah 3 min 1, sehingga I-nya itu sama dengan 2. Seperti itu. Jadi dilakukan perulangan dari mulai I sama dengan 0 hingga I sama dengan 2. Nah, kemudian dilakukanlah proses perkalian produk. Jadi produk dikalikan I plus 1. Jadi kan yang awalnya itu produk itu sudah diinisialisasi nilainya sebagai 1. Sehingga di sini untuk produknya kita bisa menuliskan 1. Kemudian karena I-nya di sini 0, maka dituliskan 0. Sehingga hasil akhirnya 1 dikalikan 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1, dikalikan 1 sama dengan 1. Seperti itu. Sehingga ketika I sama dengan 0 akan menghasilkan produk sama dengan 1. Kemudian berlanjut ke iterasi berikutnya. Jadi setelah 1 ditemukan ya, itu langsung dimasukkan ke produk berikutnya. Jadi dimasukkan ke produk berikutnya. Nah, karena dengan menggunakan perulangan for, maka I di sini terjadi incremental atau plus 1 ya, I plus 1. Ketika yang awalnya 0, maka iterasi berikutnya adalah 0 ditambah 1, hasilnya adalah I sama dengan 1. Nah, ketika I sama dengan 1, maka bisa disubstitusikan ke sini teman-teman. Jadi hasilnya untuk yang iterasi berikutnya adalah 1 dikalikan 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 di sini dijadikan produk berikutnya. 2 di sini dijadikan produk berikutnya. Kemudian I-nya plus 1 lagi. Jadi yang awalnya 1 ditambah 1 hasilnya adalah I sama dengan 2. Seperti itu. Kemudian disubstitusikan ke sini teman-teman. I plus 1, 2 ditambah 1, 3. 3 dikalikan 2 hasilnya sama dengan 6. Sehingga hasil dari 3 faktorial sama dengan 6. Seperti itu. Itu untuk menggunakan iteratif. Lalu bagaimana jika menggunakan rekursif? Jika menggunakan rekursif, maka kita harus menentukan base case dan rekursif case-nya. Jadi base case itu merupakan kondisi di mana permasalahan tersebut itu bisa diselesaikan secara langsung.
Jadi katakanlah kondisi yang bisa diselesaikan secara langsung adalah ketika numbernya itu kurang dari sama dengan 1. Misalkan di sini saya ambil contoh faktorial 1. Maka faktorial 1 ini bisa langsung diselesaikan, hasilnya adalah 1. Seperti itu ya teman-teman. Jadi faktorial 1 hasilnya adalah 1. Atau if number kurang dari sama dengan 1, maka return 1. Seperti itu. Kemudian else-nya itu adalah recursive case yang diselesaikan secara rekursif ya. Jadi rekursif itu adalah suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri, teman-teman. Jadi di sini nama fungsinya kan faktorial. Nah, nama fungsi ini akan dipanggil di recursive case-nya. Akan dipanggil di recursive case-nya. Jadi di sini untuk recursive case-nya adalah number dikalikan faktorial number min 1. Artinya di sini terjadi penyederhanaan ya, atau yang awalnya itu yang ditanyakan adalah faktorial 3, kemudian dipisah menjadi 3 dikalikan 2 faktorial. Atau bisa saya tuliskan seperti ini, teman-teman. Jadi 3 faktorial itu kan bisa dituliskan 3 dikalikan 2 faktorial. Seperti itu. Kemudian 2 faktorial itu bisa saya tuliskan 2 dikalikan 1 faktorial. Nah, karena 1 faktorial adalah base case-nya, sehingga bisa langsung disubstitusikan ke pohon rekursifnya yang ada di sini. Jadi 1 dikalikan 2, sehingga hasil 2 faktorial adalah 2. 2 ini kita substitusikan ke 3 faktorial ini. Jadi 3 faktorial adalah hasil perkalian 3 dikalikan 2 faktorial, di mana nilainya 2 faktorial adalah 2. Sehingga hasilnya 3 faktorial adalah 3 dikalikan 2. Hasilnya adalah sama dengan 6. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi kita masuk ke analisis efisiensi algoritma. Jadi berikut ini penjelasan dari analisis efisiensi algoritma, teman-teman. Analisis algoritma bertujuan memeriksa bagaimana efisiensi algoritma ditinjau dari 2 segi. Yang pertama dari segi waktu eksekusi atau execution time-nya, dan yang kedua dari penggunaan memori atau memory usage-nya. Nah, efisiensi waktu itu berkaitan dengan seberapa cepat algoritma tersebut dieksekusi. Sedangkan efisiensi memori berkaitan dengan berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma. Jadi di sini bisa dipahami ya, semakin cepat algoritma tersebut dieksekusi, maka efisiensi waktunya akan menjadi semakin baik. Kemudian semakin sedikit memori yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma, maka efisiensi memorinya semakin baik. Jadi biasanya itu kita membandingkannya itu apple to apple, teman-teman. Misalkan satu algoritma pencarian, maka harus dibandingkan dengan algoritma pencarian yang lain. Kalau misal pengurutan sorting, harus dibandingkan dengan pengurutan yang lain, sehingga harus apple to apple ya ketika kita menganalisis suatu algoritma. Katakanlah saya memiliki algoritma pencarian A dan B, dimana ketika dijalankan algoritma A ini dia itu akan dieksekusi selama 2 milisecond, sedangkan algoritma B dieksekusi selama 1 milisecond.
Sehingga di sini bisa dilihat ya bahwa efisiensi waktu algoritma B itu lebih baik dibandingkan dengan algoritma A. Karena algoritma B semakin lebih cepat ya untuk waktu eksekusinya, seperti itu. Oke, lanjut ke analisa efisiensi waktu algoritma. Nah, untuk melakukan analisa efisiensi waktu algoritma harus diestimasi terlebih dahulu waktu eksekusi algoritmanya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita melakukannya? Jadi di sini nanti kita akan membahas bagaimana kita menghitung efisiensi atau menghitung waktu eksekusi suatu algoritma. Tapi sebelum kita masuk ke penghitungan efisiensi waktu, di sini saya berikan salah satu contoh dari algoritma yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ya, yaitu algoritma sequential search. Algoritma sequential search ini merupakan algoritma pencarian di mana pencariannya itu dilakukan dari indeks ke 0 hingga ke n. Jadi dimulai dari indeks ke 0 hingga n-1 seperti itu, dan mereturn nilai elemen pertama dari array A yang cocok dengan search key K-nya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya nama algoritmanya sequential search. Kemudian di sini parameter inputnya ya. Jadi di sini ada dua parameter input. Yang pertama ada array A dengan elemen indeks ke 0 hingga n-1. Kemudian untuk parameter input kedua adalah K, di mana K ini merupakan search key. Jadi K adalah search key, kemudian A itu adalah array. Gitu. Nah, untuk outputnya returns index of the first element of A that match K. Jadi mereturn indeks dari elemen pertama dari array A yang cocok dengan search key K, atau -1 jika tidak ditemukan elemen yang cocok. Kan saya punya array A ya, array A itu n-nya itu sama dengan 5 teman-teman. Jadi bisa dituliskan indeksnya itu mulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, dan terakhir 4. Seperti itu. Kemudian katakanlah di sini 10. Kemudian 8, 7, 6, 9. Jadi yang bawah adalah indeksnya, kemudian yang atas adalah nilai dari masing-masing elemennya. Seperti itu. Nah, katakanlah di sini untuk baris programnya ya, atau badan logikanya itu kita definisikan I-nya. I sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan perulangan while, maka kita cek terlebih dahulu untuk kondisinya. Di sini ada dua kondisi ya teman-teman. Yang pertama, I kurang dari N. Jadi ini kondisi pertama. Dan kondisi kedua adalah A indeks ke I tidak sama dengan K. Artinya K itu apa? Nilai K, misalkan saya punya K ya. K sama dengan 7. Jadi ketika nilai elemen pada array A itu tidak sama dengan K, maka perulangan tersebut akan terus berlanjut hingga katakanlah di sini mencapai indeks kedua ya. Karena nilai elemen indeks kedua sama dengan 7, maka
A atau A2, A indeks kedua itu sama dengan K, maka kondisinya adalah apa teman-teman? False ya. Jadi yang sebelah sini adalah false. Kemudian true and false, maka akan menghasilkan false teman-teman, sehingga perulangan tersebut akan berhenti ketika salah satu kondisi yang ada pada perulangan ini tidak terpenuhi, seperti itu. Jika kondisinya masih terpenuhi, maka dilakukanlah yang namanya incremental variable i-nya atau variabel iteratifnya ya, untuk melakukan perulangan ya, seperti itu. Jadi di sini untuk apa? Di dalam perulangannya adalah i sama dengan i plus 1. Kemudian ketika tidak memenuhi, maka kita lanjutkan ke baris keempat. Baris keempat di sini mengecek ya, apakah i-nya itu kurang dari n. Jika i kurang dari n, maka dia akan mereturn ke nilai i-nya. Katakanlah di sini saya memiliki 7 ya. Jadi ketika 7 ini ditemukan di array A, maka program tersebut akan mereturn nilai 2 karena 7 ditemukan di indeks kedua pada array A. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian jika kondisi baris keempat itu tidak memenuhi, maka dilakukanlah baris yang kelima, else return min 1. Kan di sini K-nya sama dengan 5 ya. Jadi karena K sama dengan 5 itu tidak ada di array A, maka program tersebut akan mereturn nilai min 1. Itu ya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah baris kode mana yang sangat berpengaruh pada running time algoritma sequential search tersebut. Nah, jika kita perhatikan ya teman-teman, bahwa pada algoritma sequential search ini yang mempengaruhi dari waktu eksekusi program adalah perulangannya teman-teman. Adalah apa di sini? Baris kedua dan baris ketiga. Jadi yang mempengaruhi running time suatu algoritma pada sequential search di sini adalah baris kedua dan ketiga. Mengapa baris kedua dan ketiga ini mempengaruhi running time? Di sini sudah dijelaskan ya, baris kedua dan ketiga itu merupakan bagian looping atau bagian perulangan. Sehingga baris program kedua dan ketiga itu dieksekusi secara berulang-ulang. Semakin banyak eksekusinya, makin lama running time program. Saya contohkan misalkan n-nya itu 5 ya tadi ya. Jadi i kurang dari 5. Katakanlah saya ubah n-nya atau array-nya, jumlah elemen array-nya menjadi 100. Atau mungkin 100k, 100.000. Jadi semakin besar nilai n-nya akan menyebabkan algoritma sequential search tersebut menjadi lebih lama ya waktu eksekusinya. Seperti itu. Nah, saya berikan contoh ilustrasi ya. Misalkan di sini kita coba analisis masing-masing baris ya teman-teman, masing-masing baris. Kita lihat baris pertama. Baris pertama ini adalah inisialisasi nilai i sama dengan 0. Di sini proses inisialisasi i sama dengan 0 membutuhkan 1 kali proses. Kemudian kita masuk ke baris kedua.
Bisa dilihat ya, baris kedua kan tadi sudah saya jelaskan ada dua kondisi. Ada dua kondisi, yang pertama I kurang dari N, dan yang kedua A indeks ke I tidak sama dengan K. Jadi di sini ada satu proses dan di sini ada satu proses, sehingga total baris kedua itu terdapat dua proses atau dua X ya, dua kali ya. Kemudian yang ketiga itu perintah ketika while tersebut dijalankan. Jadi di baris ketiga adalah proses incremental, yaitu I sama dengan I plus 1. Bisa dituliskan di sini proses incrementalnya itu terdiri dilakukan pada satu proses ya, satu X ya, satu kali. Seperti itu. Nah, ketika kondisi ketiga ini memenuhi, atau maksud saya kondisi perulangan di sini tidak memenuhi, maka masuk ke baris keempat. Baris keempat di sini mengecek terlebih dahulu ya, apakah I-nya kurang dari N. Jika I kurang dari N, maka return I. Nah, di sini karena ada dua proses ya. Yang pertama kondisi I kurang dari N, proses 1, dan proses kedua adalah return I. Sehingga di sini terdapat dua proses. Nah, untuk baris kelima itu baris else-nya. Jika if yang di baris keempat itu tidak memenuhi, maka else return min 1, sehingga terdapat satu kali proses. Nah, apabila satu kali loop ya, jadi di sini misalkan algoritma ini diselesaikan pada satu kali loop, ya, maka totalnya adalah 1 ditambah 2 3 tambah 1 4 6 7, membutuhkan 7 kali proses. Itu satu kali loop. Bagaimana kalau 10 kali loop? Kalau 10 kali loop bisa kita kalikan teman-teman yang ada di kotak warna hijau ini. Jadi kotak warna hijau kan ada 3 proses kan, katakanlah ada 10, sehingga 3 dikalikan 10, hasilnya sama dengan 30. Kemudian dijumlahkan dengan yang di luar kotak warna hijau, ada 1 2 1, sehingga 30 ditambah 3 hasilnya 33. Jadi bisa terlihat ya perbedaan antara satu kali loop dengan 10 kali loop. Kalau satu kali loop membutuhkan 7 kali proses atau 7x, sedangkan untuk 10 kali loop itu 33x. Nah, selanjutnya rumus ya untuk menghitung time atau waktu estimasi waktu eksekusi algoritma untuk suatu inputan tertentu. Nah, time di sini rumusnya itu n loop dikalikan t loop. Jadi n loop di sini adalah berapa banyak loopnya, kemudian t loop berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi satu kali loop. Jadi n loop adalah berapa kali loop tersebut dieksekusi atau banyak loopnya ya. Kalau misalkan tadi 10 loop, maka n loopnya sama dengan 10. Kalau misalkan terjadi 100 kali loop, maka n loopnya 100. Sedangkan t loop di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi loop satu kali. Jadi katakanlah ketika terjadi satu looping ya atau satu perulangan, itu membutuhkan katakanlah 0,2 milisecond. Ketika terdapat 10 kali looping, maka hasilnya adalah 2 milisecond.
Seperti itu ya teman-teman untuk analoginya. Jadi di sini untuk time-nya adalah hasil perkalian antara n loop dengan t loop, dimana n loop-nya adalah berapa kali loop-nya, sedangkan t loop-nya adalah waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi loop satu kali. Jadi di sini time-nya ya, time sama dengan 2 milisecond. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk T loop sendiri itu biasanya kita tidak menspesifikasikan nilainya teman-teman. Biasanya itu kita tuliskan sebagai apa? Sebagai satu satuan waktu. Katakanlah satu satuan waktu itu bisa disimbolkan dengan T. Sehingga jika terdapat 10 kali loop, maka hasilnya adalah 10 dikalikan T. Seperti itu. Jadi T di sini tuh sering atau biasanya ya tidak kita spesifikasikan nilainya. Biasanya itu cuma sampai 10 kali T. 10 ini adalah N loop-nya, kemudian T adalah T loop-nya, seperti itu. Sehingga time-nya adalah 10 T. Kalau misalkan loop-nya 100, maka time-nya adalah 100 dikalikan T. Seperti itu. Nah, pada analisa suatu algoritma sendiri terdapat suatu kemungkinan teman-teman. Suatu kemungkinan ini biasanya digunakan pada pencarian ya, algoritma pencarian. Jadi katakanlah teman-teman mencari rumah temennya. Jadi kalian mencari rumah temennya di suatu kompleks. Katakanlah di sini ada berapa? 5 ya, ada 5 rumah. Rumah pertama. Kemudian di sini rumah kedua. Rumah ketiga. Rumah keempat. Dan yang terakhir adalah rumah ke-5. Nah, kalian di sini mau nyari rumah teman kalian, tapi kalian tidak tahu rumahnya itu nomor berapa. Diasumsikan kalian mencarinya dengan menggunakan sequential search. Katakanlah kalian tok-tok terlebih dahulu pintu rumah pertama, kemudian rumah kedua, dan seterusnya hingga kalian menemukan rumah teman kalian. Misalkan di sini kalian mencari di rumah pertama ya. Ternyata rumah pertama adalah rumah teman kalian. Jadi rumah pertama adalah rumah teman kalian, sehingga bisa dikategorikan sebagai base case atau kalian hoki ya. Kalian beruntung dengan satu kali mencoba itu bisa menemukan rumah teman kalian. Sedangkan worst case itu adalah kebalikannya teman-teman. Worst case adalah kebalikannya. Jadi ketika kalian mencari di rumah nomor 1 ternyata bukan, pindah ke nomor 2 ternyata bukan lagi, dan seterusnya hingga mencapai rumah ke-5. Ternyata rumah ke-5 di sini adalah rumah teman kalian. Sehingga case tersebut bisa dikategorikan sebagai worst case. Jadi best case adalah kemungkinan terbaiknya, dan worst case adalah kemungkinan terburuknya. Nah, untuk penjelasannya, untuk best case adalah K ditemukan di elemen pertama array A, sehingga membutuhkan satu kali looping ya, atau satu kali percobaan dikalikan satu satuan waktu. Jadi satu di sini adalah n loopnya, dan satu satuan waktu adalah
T loopnya. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan untuk worst case atau kemungkinan terburuknya itu K ditemukan di elemen paling akhir, atau kalau di contoh tadi di rumah kelima ya, rumah kelima. Jadi K ditemukan di elemen paling akhir array A, sehingga waktu eksekusinya adalah N dikalikan 1, di mana N adalah apa? Jumlah array-nya ya, jumlah panjang array-nya. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk average case? Untuk average case di sini itu merupakan rata-rata dari probabilitas apa? Beberapa percobaan ya teman-teman. Probabilitas beberapa percobaan. Misalkan teman-teman melakukan 10 kali percobaan dan menghasilkan suatu nilai distribusi, katakanlah nilainya adalah 2,8, sehingga bisa dituliskan average case-nya adalah 2,8. Seperti itu. Atau mungkin 2,4. Jadi average case-nya bisa dituliskan 2,4. Jadi tergantung dari nilai distribusi ya. Jadi di sini kaitannya dengan nilai distribusi suatu percobaan, atau berapa kali teman-teman melakukan percobaan, sehingga nanti kita bisa menuliskannya sebagai per n nanti untuk analisanya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke langkah-langkah umum ya untuk menganalisa suatu efisiensi waktu algoritma non rekursif. Jadi di sini ada 5 langkah utama. Yang pertama, menentukan parameter yang mengindikasikan ukuran input. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi basic operation algoritma. Yang ketiga, menentukan apakah untuk ukuran input yang sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Selanjutnya yang keempat, itu menentukan rumus deret yang menunjukkan berapa kali basic operation tersebut dieksekusi. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan rumus deret yang sudah kita tentukan tadi di tahap keempat, sehingga kita bisa menemukan n loopnya, berapa kali dia melakukan looping nanti. Seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ya untuk step-stepnya. Jadi di sini kita mulai dari step yang pertama. Step pertama, menentukan parameter yang mengindikasikan nilai ukuran input. Nah, ukuran input di sini itu bisa kita lihat ya di sini, yaitu sesuatu pada input yang jika nilainya bertambah maka akan menyebabkan banyaknya eksekusi loop bertambah. Jadi jika ukuran atau nilai inputnya semakin bertambah akan menyebabkan loop ya, loopnya juga makin meningkat. Sedangkan kebalikannya, jika ukuran inputnya semakin kecil maka jumlah loopingnya juga akan semakin sedikit. Seperti itu ya. Misalkan di sini saya memiliki contoh algoritma X pangkat N. X pangkat N. Nah, algoritma X pangkat N itu bisa kita tuliskan sebagai X dikalikan X dikalikan X sebanyak N kali. Misalkan di sini contoh X pangkat 2, maka bisa dituliskan X dikalikan X. Saya ambil contoh lagi X pangkat 4, bisa dituliskan X dikalikan X sebanyak 4 kali ya. Seperti itu. Kalau X pangkat 10, pangkat 100, maka X dikalikan X sebanyak 10 kali atau sebanyak 100 kali. Seperti itu ya. Nah, untuk parameter ukuran inputnya adalah nilai Xn ya teman-teman.
Jadi nilai n-nya di sini. Jadi semakin banyak nilai n-nya akan menyebabkan semakin program tersebut membutuhkan looping yang semakin banyak juga. Katakanlah di sini kita bandingkan ya, untuk n-nya sama dengan 2 dan untuk n-nya sama dengan 4. Jadi untuk n sama dengan 2, di sini terdapat perkalian antara x dikalikan x saja. Kalau x pangkat 4, x-nya itu berjumlah 4. Jadi semakin banyak nilai n-nya atau semakin tinggi nilai n-nya akan menyebabkan nilai loopnya itu juga meningkat. Seperti itu. Jadi semakin banyak, jika n semakin besar, maka banyaknya eksekusi loop juga akan semakin bertambah. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan nilai x? Untuk nilai x sendiri itu tidak berpengaruh terhadap looping, teman-teman. Katakanlah di sini teman-teman bandingkan ya, antara 2 kuadrat, kemudian 4 kuadrat, dan 10 kuadrat. Jadi kalau kita bisa pecah ya, di sini kan 2 kuadrat adalah 2 kali 2, sedangkan 4 kuadrat adalah 4 kali 4, dan 10 kuadrat adalah 10 kali 10. Nah, nilai x di sini tidak mempengaruhi jumlah loopingnya atau eksekusi loopnya, itu tetap, teman-teman. Kecuali kalau misalkan teman-teman ganti pangkatnya. Katakanlah di sini 4 pangkat 8, maka 4 dikalikan 4 sebanyak 8 kali. 10 dikalikan 10 dipangkatkan 100, maka 10 dikalikan 10 sebanyak 100 kali. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami bahwa ukuran input adalah variabel atau nilai yang menyebabkan eksekusi loop akan meningkat atau akan bertambah. Seperti itu. Kemudian setelah kita identifikasi ukuran inputnya, selanjutnya kita mengidentifikasi basic operation-nya. Nah, di sini penjelasannya, waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi loop sebanyak 1 kali. Jadi basic operation adalah waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi loop sebanyak 1 kali. Biasanya basic operation di sini dapat diidentifikasi atau dapat dilihat ya dengan melihat atau di sini dapat diwakili oleh sebuah operasi pada loop yang paling dalam. Misalkan katakanlah ada for ya, for bla bla bla, maka bla bla bla. Kemudian di dalam for ada for lagi. Nah, biasanya untuk analisis algoritma itu kita tidak perlu menganalisis keseluruhan perulangannya ya. Cukup operasi atau perulangan yang paling dalam. Jadi yang ada di dalam perulangan tersebut. Seperti itu. Nah, operasi yang dipilih adalah operasi yang selalu dilakukan ketika loop tersebut dieksekusi. Jadi katakanlah yang for di dalam ini ada 10 kali eksekusi ya. Kemudian for yang di atas adalah 10 kali eksekusi juga. Perulangan yang di dalam akan menghasilkan berapa? 10 dikalikan 10, 100 kali eksekusi. Jadi karena loop yang paling dalam itu selalu dieksekusi, maka kita bisa mengabaikan loop yang berada di luar. Seperti itu ya. Jadi cukup memperhatikan loop yang paling dalam saja. Nah, untuk algoritma sequential search, basic operation-nya yang dapat digunakan adalah I kurang dari N. Jadi saya tunjukkan terlebih dahulu untuk algoritma sequential search ya.
Jadi basic operation merupakan operasi perulangan ya. Operasi perulangan. Nah, karena di sini perulangan tersebut dipengaruhi jumlah n-nya, maka basic operation-nya adalah kondisi while-nya. Kondisi while-nya adalah i kurang dari n. Sehingga pada sequential search basic operation-nya adalah i kurang dari n. Kemudian untuk parameter inputnya untuk sequential search adalah n ya teman-teman. Jadi n di sini adalah sebagai parameter input. Sedangkan basic operation-nya adalah i kurang dari n. Seperti itu. Semakin banyak nilai n-nya, maka sequential search tersebut akan melakukan looping semakin banyak pula. Semakin sedikit nilai n-nya, menyebabkan perulangan yang ada di sini, yang ada di baris kedua di sini, akan semakin sedikit. Itu ya untuk analoginya. Jadi untuk kasusnya sequential search tadi, untuk ukuran inputnya itu tetap n, sedangkan untuk basic operation-nya adalah i kurang dari n, di mana i kurang dari n dieksekusi satu kali setiap loop tersebut dieksekusi. Selanjutnya, step ketiga menentukan apakah untuk ukuran input yang sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pada sequential search, parameter untuk ukuran input adalah n atau banyaknya elemen array-nya. Untuk n tertentu, apakah banyaknya eksekusi basic operation atau banyaknya loop itu bisa berbeda atau tidak? Jika elemen pertama, array input A, bernilai K, maka banyaknya eksekusi basic operation untuk n tertentu, nilainya bisa ditulis Cn sama dengan 1. Dan nilai K di sini bisa ditemukan di mana saja pada array. Jika K ditemukan di elemen terakhir, maka Cn sama dengan n. Sehingga perlu dianalisa best case, worst case, dan average case. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk kasus ketiga atau step ketiga ini menentukan apakah algoritma tersebut membutuhkan analisa best case, worst case, dan average case. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa analisa best case, worst case, dan average case itu biasanya digunakan pada algoritma pencarian atau search ya. Search algorithm, algoritma pencarian. Nah, algoritma pencarian itu memungkinkan pencarian itu ditemukan di indeks pertama, atau bisa dituliskan Cn sama dengan 1 dan ditemukan di akhir. Jadi best case-nya itu Cn sama dengan 1 ya. Itu best case. Worst case adalah Cn sama dengan n. Sedangkan average case itu apa? Case rata-ratanya. Jadi kita nanti menggunakan nilai probabilitas ya. Nilai probability-nya gitu. Nah, kita lanjut ke step keempat. Jadi kalau step ketiga tadi kita menentukan apakah permasalahan tersebut atau algoritma tersebut itu membutuhkan best case, worst case, dan average case. Kalau yang step keempat di sini kita menentukan rumus deret yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan algoritma tersebut. Jadi di step keempat kita menentukan rumus deret yang menunjukkan berapa kali basic operation tersebut dieksekusi. Katakanlah tadi kita menggunakan algoritma sequential search ya. Jadi karena sequential search merupakan algoritma pencarian, dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama untuk best case-nya, average, kemudian worst case-nya, dan yang terakhir adalah average case-nya. Untuk best case-nya atau nilai yang ditemukan ketika
pencarian tersebut dilakukan selama 1 kali perulangan, maka nilainya adalah Cn sama dengan 1. Jadi Cn sama dengan 1 itu bisa diperoleh dari sigma 1, di mana batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah 1. Sehingga nilainya di sini adalah 1, teman-teman. Misalkan teman-teman mau hitung, kan untuk rumusnya yang pertama adalah N min L plus 1. N nya adalah 1, min L nya 1 plus 1. 1 min 1 plus 1 hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. Jadi untuk base case nya Cn nya adalah sama dengan 1. Kemudian untuk worst case nya itu bisa dituliskan Cn sama dengan sigma 1, batas bawahnya I sama dengan 1, dan batas atasnya adalah N. Jadi bisa kita tuliskan N min L, L nya adalah 1, plus 1. Sehingga Cn nya sama dengan N. Cn sama dengan N. Seperti itu. Nah, worst case di sini terjadi jika elemen A yang bernilai K merupakan elemen terakhir atau tidak ada pada elemen A yang bernilai K. Jadi selain nilai K-nya itu di indeks terakhir, juga nilai K itu tidak ditemukan di array A ya. Katakanlah tadi contohnya yang kompleks tadi ya. Katakanlah kalian mencari rumah teman kalian, ternyata rumah teman kalian itu tidak ditemukan di kompleks tersebut. Sehingga setelah melakukan 5 kali looping ya, katakanlah mengecek satu persatu sebanyak 5 kali, ternyata tidak ditemukan di semua perumahan ini atau di semua array ini, maka bisa dikatakan juga merupakan bagian dari worst case ya teman-teman. Jadi worst case itu adalah kemungkinan terburuk. Bisa jadi pencarian tersebut itu berada di indeks terakhir, atau pencarian tersebut itu tidak ditemukan di array A tersebut. Nah, selanjutnya step keempat, menentukan rumus deret yang menunjukkan berapa kali basic operation tersebut dieksekusi. Nah, di sini untuk menghitung average case itu kita asumsikan bahwa data K atau nilai K ya, nilai yang dicari itu memang ada di array A tersebut. Kemudian probabilitas K terletak di elemen tertentu A yang terdistribusi secara merata, di mana probabilitas K terletak di elemen ke I atau I sama dengan 1/n. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa untuk menghitung average case kita menggunakan probabilitas 1/n seperti itu. Nah, untuk menghitung atau mencari rumus basic operation atau average case-nya, maka kita biasanya membuat suatu tabel teman-teman. Suatu tabel untuk menentukan rumus deret average case-nya. Jadi di sini bisa kita tuliskan untuk kolom yang pertama adalah posisi K ditemukan. Kolom yang kedua banyaknya eksekusi basic operation. Kolom yang ketiga probabilitas terjadinya. Dan yang keempat adalah kontribusi pada Cn-nya. Jadi untuk probabilitas terjadinya itu untuk masing-masing array-nya nilainya tetap ya teman-teman. Nilainya tetap 1/n. Sehingga totalnya adalah n teman-teman. Seperti itu. Misalkan ada 1/10 ya. Ada n-nya itu sama dengan 10. Maka probabilitasnya adalah 1/10 sebanyak 10 kali. Seperti itu. Kemudian untuk Cn-nya adalah jumlah basic operation
dikalikan probabilitas terjadinya. Jadi di sini bisa diambil dari banyaknya basic operation yang dieksekusi. Kemudian 1/n di sini merupakan probabilitas terjadinya. Gitu. Jadi kalau misalkan basic operation dieksekusi sebanyak 1 kali, maka Cn-nya adalah 1 dikalikan 1/n. Kalau 2 kali, maka 2 dikalikan 1/n. Seperti itu ya. Sehingga untuk bentuk umumnya bisa kita tuliskan sebagai I dikalikan 1/n. Jadi I merupakan nilai K itu ditemukan pada indeks keberapa dikalikan 1/n-nya atau dikalikan probabilitas terjadinya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan untuk rumus deret dari average case itu bisa kita tuliskan sebagai sigma I dikalikan 1/n. Jadi dari rumus ini ya. Jadi rumus ini kita buat operasi sigmanya. Operasi sigmanya adalah sigma I dikalikan 1/n, di mana batas bawahnya adalah I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah I sama dengan N. Seperti itu. Kemudian untuk step terakhir kita menyelesaikan rumus deret yang menunjukkan berapa kali basic operation tersebut dieksekusi. Katakanlah tadi kita memiliki 3 rumus deret ya. Pada algoritma sequential search memiliki 3 rumus deret. Yang pertama Cn sama dengan sigma 1, di mana batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah I sama dengan 1. Kemudian untuk rumus kedua sigma 1, batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya I sama dengan N. Dan yang rumus terakhir itu apa tadi? Sigma I dikalikan 1/n, batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya I sama dengan N. Sehingga ada 3 rumus yang dapat kita selesaikan di step kelima. Jadi untuk base case nya seperti yang saya selesaikan tadi ya sebelumnya, hasilnya Cn nya adalah sama dengan 1. Sehingga keterangannya untuk input berukuran add, maka basic operation-nya dilakukan sebanyak 1 kali. Atau dengan kata lain, algoritma tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 kali looping, seperti itu ya. Kemudian untuk worst case-nya itu bisa dituliskan Cn-nya itu sama dengan N. Untuk penjelasannya, untuk input berukuran N, maka basic operation-nya dieksekusi sebanyak N kali. Katakanlah misalkan ada N-nya 100. N-nya 100. Maka Cn-nya adalah 100. Cn-nya sama dengan 100. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk average case-nya, karena tadi untuk rumus deretnya adalah I dikalikan 1/n, maka bisa kita manipulasi terlebih dahulu ya. Jadi 1/n ini bisa kita asumsikan sebagai konstanta. Dengan menggunakan rumus manipulasi deret yang pertama, itu bisa kita pindah menjadi 1/n sigma I, batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N. Sehingga dengan menggunakan rumus 2 ya di sini. Rumus 2 itu bisa kita selesaikan. Rumus kedua adalah setengah N dikalikan 1 plus N. Setengah N dikalikan 1 plus N. Kemudian kita kalikan dengan 1/n. Sehingga hasilnya adalah ini coret, menghasilkan setengah dikalikan 1 plus N. Sehingga nilai Cn-nya adalah setengah dikalikan 1 plus N, gitu ya.
Itu untuk rumus CN average case-nya. Nah, katakanlah misalkan saya punya array berukuran 10 atau n-nya sama dengan 10. Hingga ketika kita substitusikan nilainya, maka CN-nya adalah 10 ditambah 1, 11 dibagi 2 menghasilkan nilai 5,5. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah itu berarti nilai K itu ada di elemen 5 atau ke 6? Seperti itu teman-teman. Jadi karena distribusi nilai itu tergantung distribusinya ya. Jadi probabilitas suatu nilai itu tergantung pada distribusinya, maka kita tidak bisa menentukan apakah nilai K-nya itu 5 ataukah 6 seperti itu. Nah, kita tuliskan di sini cukup sebagai nilai tengahnya ya teman-teman. Cukup sebagai nilai tengahnya yaitu 5,5. Seperti itu. Nah, untuk estimasi waktu running time algoritma sequential search itu bisa kita tuliskan sebagai Tn sama dengan C operasi dikalikan Cn-nya, dimana Cn tadi sudah kita hitung ya dengan menggunakan step kelima tadi. Jadi Cn sudah kita hitung menggunakan step kelima tadi. Sedangkan untuk COP-nya adalah T-loop-nya teman-teman. Jadi COP adalah T-loop dan Cn adalah N-loop-nya, seperti itu. Sehingga Tn merupakan hasil perkalian antara T-loop dikalikan N-loop, atau bisa saya tuliskan C operasi dikalikan Cn, seperti itu. Nah, untuk latihannya kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk video perkuliahan kita hari ini mungkin bisa saya akhiri sampai di sini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya untuk membahas latihan dari analisa efisiensi algoritma non-rekursif. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.